Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedengaran, Kak? Iya, kedengaran. Alhamdulillah kedengaran, Bu. Ya, kedengaran ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa pada kesempatan sore hari ini ya, terima kasih kepada pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah yang sudah ya, memberikan amanah pada saya bertemu dengan Ananda semua Sulawesi Selatan, pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah, pimpinan daerah, dan tentu simpatisan yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah saat ini kita sudah melihat ya bagaimana gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya suaranya belum kedengaran sehat gitu ya. Alhamdulillah benar sehat, semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, karena tidak kedengaran ya, karena mood ya sebagian besar ya. Baik, tentu saja kalau bicara tentang sehat finansial ya di masa pandemi ya, saat ini tentu saja ya cukup lama ya kita bisa mengalami kondisi seperti ini. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya banyak hal ya, harapan-harapannya bernasihat tentunya, dan terus bagaimana mengisi kondisi saat ini kita bisa lihat bahwa seperti apakah sehat finansial di tengah masa krisis pandemi COVID-19 ini ya. Ini yang menjadi topik ya pembicaraan kita. Kita diuji oleh Allah untuk banyak hal ya yang menjadi catatan buat kita. Untuk COVID-19 ini ada yang percaya, ada yang tidak gitu ya. Masa sih ada COVID ya? Mungkin ini politik dan lain sebagainya. Tapi kita yakin bahwa itu pandemi ada ya. Karena sudah banyak anggota keluarga kita yang meninggalkan kita, sudah banyak nakes juga seperti itu, sehingga ya kita mencoba untuk berdamai dengan pandemi COVID-19 ini. Kalau bicara tentang sehat ya, tentu saja kita mencoba bagaimana keadaan secara fisik ya, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ya. Kita tentu saja sekarang kalau dulu kalau flu itu biasa ya. Kalau dulu itu flu itu biasa. Tapi kalau saat ini flu, batuk itu luar biasa kekhawatirannya sampai resah begitu ya. Tetapi tentu saja kita ingin mencoba kita menghibur, kita membahagiakan diri kita sehingga betul-betul mental kita selalu bahagia. Sehingga kita tidak khawatir dengan kondisi-kondisi saat ini. Kalau bicara tentang sehat finansial, yang tentu saja kita mungkin bahwa setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, ya itu idealnya ya, karena kan kita bicara sehat finansial. Kalau sehat saja ini gitu ya, bagaimana fisik kita, mental kita, spiritual kita, bagaimana sosial kita, bagaimana
Dan kita memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi, ya. Karena kalau visi kita tidak memungkinkan untuk kita keluar, ya gimana bisa beraktivitas, gimana bisa interaksi, ya. Ya, ada pengalamannya beberapa orang, ya. Ada satu senjatanya, ya. Kalau misalnya tidak mau ketemu orang, ya, menolak tamunya, ada senjatanya. Oh maaf, saya lagi isoman. Ya kalau lagi isoman kan enggak ada orang yang mau bertamu gitu kan. Ya, tapi ya saya yakin bahwa bicara sosial tentu bagaimana interaksi kita. Ya, bisa lebih produktif karena bicara tentang sehat, ya bagaimana kita bisa secara sosial dan ekonomi itu bisa jalan dengan baik. Ini kalau bicara sehat ya. Kalau bicara finansial ya, bicara finansial tentu yang menjadi berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ya. Apakah di forum Zoom ini ya sudah bekerja semuanya? Bisa angkat tangan? Oh ya, Alhamdulillah. Mas Neni sudah bekerja. Siapa lagi nih? Hajra gitu ya? Banyak nih yang di SMP pasti nih. Hairunisa. Ya, banyak yang sudah bekerja. Artinya apa? Bahwa kalau bicara finansial, gimana sih kita mengelola keuangan kita ya dengan baik. Persoalannya ya, gimana saya bisa mengelola keuangan saya dengan baik, Bu? Karena saya tidak punya duit gitu ya. Atau lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Wah, ini masalah juga ya. Yang bagus ya kita kendalikan, kita manage keuangan kita. Kalau kita punya banyak uang, ya ini untuk beli apa, ini untuk beli apa. Tapi kalau keuangannya memang tidak cukup, ya paling tidak untuk beli, ya bukan juga sih sesuap nasi. Kalau di Sulsel itu tidak seperti itulah, tidak separah yang di daerah lain. Ya, artinya ya itu bagaimana kita mengelola keuangan kita nanti ya. Sebentar kita ini hanya apa ya? Pengertian sehat, pengertian finansial ya. Kalau misalnya kita bicara tentang corporate finance ya, bagaimana pengelolaan investasi ya, ini sudah besar-besar nih ya. Kalau kita punya pengusaha, kita punya investasi yang banyak ya. Bagaimana pinjaman ya, bagaimana penganggaran, jangan menganggap bahwa yang kaya raya tidak ada pinjamnya di bank ya. Itu biasanya ya kalau mereka berani meminjam berarti dia punya aset cukup banyak. Ya, dan bagaimana mereka meramalkan kalau investasi ya 1 miliar di sini dia bisa meraup ya 2 sampai 3 miliar misalnya. Ya, ini yang menjadi apa ya? Catatan penting kita untuk bisa mencoba. Persoalannya sekarang apakah pimpinan wilayah Nasya atau Aisyah, pimpinan daerah Nasya atau Aisyah se-Sulawesi Selatan sudah masuk di corporate finance ini gitu ya. Ya. Baik. Karena bicara tujuan finansial itu bagaimana menghasilkan uang. Ya. Bagaimana menghasilkan uang. Bagaimana kita membagi-bagi uang kita, bagaimana membelanjakan uang kita kalau kita tidak menghasilkan uang. Ya. Artinya apa? Banyak apa ya? Pekerjaan yang kita bisa kerja, apakah sebagai PNS atau pengusaha, ya karena banyak juga orang yang merasa mereka bukan pengusaha. Walaupun misalnya jual jilbab, ya saya bukan pengusaha. Dia menganggap bahwa pengusaha itu kelasnya JK, ya. Pengusaha itu kelasnya semuanya itu yang tentu saja itu kelas ya, high class gitu ya. Sekecil apapun usaha kita itu kita pengusaha gitu ya. Ya, kita menghasilkan uang. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini orang terinspirasi apa saja mereka bisa jual dengan online ya, dengan online. Justru bagus sekarang, hebatnya sekarang orang nggak perlu pinjam. Kalau kita misalnya share, mereka bayar transfer baru kita kirim ya. Kalau dulu saya punya pengalaman bisnis ya, waktu
kuliah di Jogja S2, saya kan memang cari rumah yang sekos dengan bukan orang Sulsel. Ya, pertama saya ingin berinteraksi dari berbagai provinsi. Yang kedua, ya paling tidak saya mau berusaha untuk bisnis. Jadi ada teman teman kos-kos saya orang Solo, ya sudah saya ngambil batiknya, ya beli batik bawa pulang. Ada teman dari Lampung, itu kan ada tapis ya untuk hiasan dinding itu ya. Teman-teman yang dari Padang kan sulamannya itu halus ya jilbabnya, mukenahnya itu. Ya, saya pesan pulang lumayan bisa nutupi uang uang kapal laut. Ya dulu kami pulang kapal laut. Sudah mewah sekali itu kalau naik pesawat ya. Ya kantong mahasiswa itu belum sampai ke sana itu dulu ya. Itu tahun 1994. Tahun 94 itu ya lumayan. Kalau saya bawa dagangan pulang dari Jogja ya. Karena kuliah S2-nya di Jogja, alhamdulillah. Terus lumayan bisa bisa beli oleh-oleh untuk saudara, orang tua, keponakan, ya itu hasil jualan. Ya kalau pulang sana ada teman yang orang Jawa titip ini ya sutra ya sudah saya bawa lagi dagangan ke sana. Tapi ada kelemahan saya, ya saya senang orang ambil jualan saya, tetapi kelemahan saya tidak bisa menagih. Sampai sekarang masih ada orang yang punya utang ke saya. Kalau ketemu saya justru malu-malu, ketemu dia itu biasa-biasa saja gitu ya. Inilah. Tapi syukurnya sekarang ya transfer dulu dong ya, baru bisa dikirim. Mau pesan makanan saja enggak terkirim ya. Kalau misalnya ya, kecuali kalau bayar di tempat. Ya. Saya kira itu juga salah satu strategi kita untuk ini. Yang ini menghasilkan uang ya. Alhamdulillah saya sempat menghasilkan uang. Sehingga saya mencoba untuk membelanjakan ya sesuai kebutuhan saya ya. Sesuai kebutuhan saya, apa-apa saja saya biasanya kalau lagi suntuk ya, lagi pening-pening kepala, apalagi kiriman telat ditransfer ya, dikirim dulu itu saya jalan-jalan ke mall, jalan ke pasar, pergi refreshing. Itu mengurangi penat saya waktu S2 di sana. Ya. Dan uangnya kalaupun ada uang ya sesuai. Jadi saya ke sana cuma cuci mata. Ke mall, ke pasar, cuci mata saja, lihat-lihat apa sih yang harus saya beli untuk bawa pulang nanti. Lumayan, ada daster baru, ada kain kain meteran yang baru, ya sudah nanti ini saya hitung-hitung. Oh ini harganya sekian, kalau jual sekian ya bisa lah laku, dapat lagi keuntungan gitu ya. Jadi belanja jualan, sudah bisa juga beli oleh-oleh untuk keluarga. Alhamdulillah biaya tiket bisa tertutupi gitu. Kalau misalnya kita punya kelebihan uang, ya jangan lupa berinvestasi. Ya kita saving lah ya, kita saving. Jangan ada uang 1 juta, 2 juta habis ya. Ya lumayan bisa tabung ya sedikit demi sedikit gitu ya. Saya kira itu untuk hal yang sangat sederhana ini. Peluang itu bukan untuk ditunggu, tapi harus diciptakan. Ya. Saya terus terang ya pada tahun 1994 itu mahasiswa di Jogja itu kontrak rumah ya. Mereka kontrak rumah ya. Mereka kontrak rumah, terus ada yang dia berempat ya. Dia berempat. Ada yang tangani senam, ada yang tangani butiknya, ada yang tangani cemilan-cemilan, jadi kayak kafe gitu ya disulap. Jadi dia kontrak rumah seperti itu. Saya dulu pernah bermimpi seperti itu ya, tapi ternyata kegiatan itu cukup banyak dan modal juga tidak sampai untuk itu. Jadi saya ajak beberapa teman kelihatannya tidak berminat untuk itu. Ya sudahlah, tinggal rencana gitu ya. Padahal saya padahal itu mahasiswa S1 itu waktu itu. Mahasiswa S1 kontrak rumah patungan
untuk bisa dia berbisnis. Ya, dia berbisnis. Ini lincah-lincah semuanya orang berbisnis itu di Jogja ya. Mungkin kalau di Makassar ya tidak perlu berbisnis, ya tidak perlu berbisnis karena di mana-mana. Kalau misalnya di sini kita bertamu di jam-jam waktu makan kan kita bisa makan kan, ya. Kalau di Jawa beda gitu, jarang-jarang kita ini ya seperti itu. Jadi masalah finansial tentu kita harus punya perencanaan ya. Harus kita punya perencanaan yang bagus sehingga betul-betul apa yang kita inginkan itu bisa kita capai gitu ya. Menarik sekali sebetulnya apa topik kita sore hari ini tentang sehat finansial di masa pandemi. Karena wabah COVID-19 ya pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 30 Desember. Jadi hampir sudah 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kita ini jadi di masa pandemi juga ini ya kita lihat bahwa banyak yang PHK, mall tutup yang ya off on gitu ya. Anak-anak kita ya banyak yang daring, tidak semuanya mereka punya apa ya penghasilan yang cukup, bahkan banyak yang kurang ya. Satu HP bisa dimanfaatkan untuk 5 orang gitu ya. Bagaimana ya. Artinya apa? Bahwa tingkat ekonomi kita di Sulawesi Selatan kan belum semuanya maju gitu ya. Belum semua. Masalah transportasi juga ya. Sekarang biasanya kalau kita naik pesawat itu full gitu ya. Atau tidak dapat seat. Sekarang itu longgar sekali ya. Saat ini sudah mulai agak banyak gitu ya. Tetapi di masa pandemi semuanya terpuruk ya. Persoalan hotel, mall ya, pendidikan. Ya, pendidikan sekarang kan orang bisa lulus alumni COVID ini, alumni pandemi ini ya. Tempat hiburan juga. Jadi semuanya terpuruk ya karena pandemi ini. Tentu saja kita tidak akan meranah ya, tidak akan menjerit terus-menerus ya dengan pandemi COVID-19 ini. Kita mencoba untuk bangkit dan berdamai ya. Tapi dengan syarat bahwa kita prokes ya. Ya, apakah semuanya sudah vaksin di sini? Sudah, Bu. Ya, sudah vaksin. Alhamdulillah ya. 1, 2. Saya sempat ya pernah ikut seminar ya yang narsumnya dari Amerika. 100 hari ya. 100 hari masa pandemi waktu itu pemerintah Amerika menganjurkan semua masyarakat Amerika itu vaksin. Sekarang katanya sudah tidak pakai masker lagi di sana. Ya. Kita material sendiri ya ini packagingnya ya. Dan mereka